Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bergabung kembali dalam kajian virtual kita. Selamat datang kepada guru kita, Al-Ustaz Abdul Miyasir LC MPDI, dan juga terima kasih kepada jamaah, para senior leader, seluruh yang tergabung dalam kajian virtual ini. Mudah-mudahan kajian kita yang akan kita selenggarakan ini ada dalam manfaat dan penuh keberkahan. Amin. Tema yang akan kita angkat hari ini yaitu harta dalam perspektif Islam. Harta dalam perspektif Islam. Dan insya Allah akan dikupas secara mendalam oleh guru kita yang mulia, Al-Ustadz Abdul Miyasir LC MPDI. Kepadanya kami persilahkan untuk mengulas terkait materi yang kita usung hari ini. Silakan kepada untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala zat yang menciptakan kita. Allah Ta'ala zat yang memberikan banyak sekali limpahan nikmat yang kepada kita, dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di siang seperti ini adalah kenikmatan kita bersama-sama dapat bertolabul ilmi syar'i, kita bersama-sama dapat bersilaturahim, yang ini merupakan satu dari sekian banyak pintu yang disediakan oleh Allah Ta'ala agar kita dapat masuk ke dalam syurganya dengan penuh kedamaian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makan pada orang-orang yang kelaparan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kamu saat di mana manusia terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah wa azakumullah, dan juga salam ta'zim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ilahi. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Melani bahwa yang hari ini kita akan mengkaji tema tentang harta dalam perspektif Islam. Harta dalam pandangan Islam. Item pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa itu harta. Jadi harta itu kalau dalam terminologi Islam itu disebut dengan al-mal. Nah, dalam perspektif Islam bahwa harta itu tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu. Sehingga ia memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat dinamis. Namun para fuqaha itu membuat kriteria tentang harta dengan dua kriteria. Yang pertama, harta itu dia harus memiliki unsur ekonomis. Dan yang kedua, dia harus memiliki unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari satu barang. Jadi syai'
mufid, sesuatu yang memberikan manfaat, itulah yang disebut dengan al-mal. Dan kita semua sangat tahu betapa harta itu memang dia dalam perspektif Islam itu kalau dikelola dengan baik ia akan memberikan banyak manfaat. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan ni'mal malu indar rajulis saleh. Sebaik-baik harta itu ketika harta itu dalam genggaman orang-orang saleh. Karena apa? Ketika harta itu dalam genggaman orang saleh, maka manfaatnya akan besar. Banyak contoh Rasulullah SAW. Ketika harta itu dalam genggaman Rasulullah, ketika harta itu dalam genggaman para sahabat, ketika harta itu dalam genggaman orang-orang yang saleh. Lihat hari-hari ini ketika harta itu berada dalam genggaman orang-orang saleh, mereka gunakan harta itu untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Tapi ada juga orang-orang yang karena mereka tidak mengetahui makna harta dalam perspektif Islam, sehingga harta yang mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ia genggam, ia tidak sedikit pun digunakan untuk menolong saudara-saudara kita. Sehingga memang selayaknya yang layak untuk memiliki harta itu adalah kita, orang-orang yang saleh. Maka harta itu dalam perspektif Islam itu dia bukan sesuatu yang negatif. Dalam surat 100 ya. Surat 100 itu surat Al-Adiyat. Ayat yang ke-8 Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasadid. Sesungguhnya ia manusia cintanya terhadap harta. Itu sangat kuat. Harta itu diungkapkan oleh Allah dengan kata al-khair. Khair itu secara etimologi artinya adalah baik, dan itu memberikan satu isyarat bahwa asal dari harta itu baik. Makanya pengetahuan para sahabat terkait dengan ungkapan Rasulullah SAW inilah yang menjadikan mereka berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang kaya, orang yang berkelimpahan harta, tapi harta yang dipinggir dengan keimanan itu tidak menjadi fitnah bagi mereka. Saya ingin menyebutkan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang hartanya melimpah dan mereka tidak terfitnah dengan harta. Karena dia tahu apa itu harta. Lalu pada harta itu diantara kriterianya adalah dia memberikan manfaat. Yang paling kaya raya di kalangan sahabat itu yang sangat masyhur itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau hartanya dikonversi dalam bentuk rupiah itu triliunan. Asetnya sangat luar biasa banyak. Kemudian ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Al-Awwam, ada sahabat Utsman bin Affan dan yang lain. Abdurrahman bin Auf dalam kapasitas beliau sebagai seorang sahabat yang diberi rezeki oleh Allah melimpah, ternyata dia tidak terfitnah. Dia tetap menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati ya. Bukan rendah diri, kalau rendah diri kan minder. Jadi tawadhu, dia termasuk orang yang sangat-sangat menjaga interaksi sosial lintas strata sosial. Jadi dia tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang kaya, tapi sekalipun dia kaya terhadap sahabat Rasulullah SAW yang secara ekonomi biasa-biasa saja dan bahkan tergolong miskin, Abdurrahman bin Auf itu sangat-sangat care terhadap mereka. Dan itulah sekali lagi pentingnya harta itu kalau dalam genggaman orang-orang yang beriman. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana pandangan Islam tentang harta? Jadi kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran, maka kita akan dapatkan beberapa penjelasan Al-Quranul Karim tentang harta. Karena memang yang menjadi parameter kita tentunya dalam menilai sesuatu di dalam Islam itu adalah referensi utama yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Bahwa dalam Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Jadi pemilik mutlak. Dan ini harus kita pahami. Jadi kita ini adalah bukan pemilik mutlak. Jadi kalau kita dalam pandangan kita diberi harta oleh Allah berupa rumah, berupa kendaraan, baik itu mobil, baik itu motor, maka sesungguhnya kita ini bukanlah pemilik mutlak. Tapi kita ini adalah orang-orang yang diberi amanah oleh
Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Perhatikan ayat itu baik-baik. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi redaksi mimma ja'alakum mustakhlafina fi itu memberikan satu isyarat bahwa posisi kita itu bukan pemilik mutlak, tapi kita orang yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta itu. Maka kesadaran kita sebagai seorang mukmin bahwa harta itu dikuasakan oleh Allah kepada kita dan itu adalah milik mutlak atau pemilik mutlak itu adalah Allah, maka kita mengelola harta itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini ada ayat yang menarik. Setelah Allah katakan mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang telah menginfakkan atau mereka yang telah menafkahkan sebagian dari hartanya, bagi mereka adalah pahala yang besar. Ada kata amanu minkum wa anfaqu, dan ini memberikan satu isyarat Bapak Ibu sekalian bahwa agar kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka ada satu syarat. Syarat itu adalah keimanan kita kepada Allah yang kokoh. Maka ada seorang ahli tafsir, seorang ahli fikih, seorang ahli usul fikih namanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu beliau mengatakan bahwa seperti apa kualitas dan kuantitas infak seseorang itu sangat dipengaruhi oleh keimanan. Jadi kalau kita lagi malas-malasan berinfak sementara kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah, itu maknanya apa? Ada masalah dengan keimanan kita. Maka pastikan iman kita harus kita rawat baik-baik, apalagi pasca Ramadan seperti ini, dan kita berada dalam kondisi yang memang yang agak berbeda dengan kondisi biasa ya. Yang biasanya kalau kita ngaji bisa ketemu langsung, itu spiritnya agak berbeda pasti ketika kita ngaji secara virtual seperti ini agak berbeda. Maka kita harus pandai-pandai menyiasati bagaimana kita memaintain keimanan kita kepada Allah. Jikalau keimanan kita berada dalam keadaan pasang, yakinlah kita akan punya spirit berinfak yang besar. Baik, ini item yang pertama. Yang kedua, status harta dalam kepemilikan manusia itu apa? Yang pertama yang jelas, harta itu adalah amanah dari Allah. Ayatnya tadi, surah Al-Hadid ayat 7. Kita posisinya adalah orang yang dikuasakan, orang yang diberi amanah. Karena harta itu adalah amanah, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah akan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Hadisnya sangat masyhur. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah kedua kaki hamba Allah Subhanahu wa taala itu nanti tergelincir ke surga atau neraka sampai ia ditanya tentang 4 hal. Tapi yang menarik dari 4 hal ini, 3 ditanya 1 hal, tapi yang 1 ditanya tentang 2 hal. Yang ditanya 1 hal itu adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa ia habis. Yang kedua adalah an amalihi fi ma fa'ala fi, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Kemudian 1 lagi yang terkait dengan 1 pertanyaan, an jasadi fi ma ablah, tentang fisiknya untuk apa dia gunakan. Mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, semuanya organ-organ tubuh kita. Ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta ini pertanyaannya 2 Bapak sekalian. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari harta, tentang hartanya, dari mana ia gape, sumbernya halal atau haram, dan kemana ia distribusikan harta itu. Allahu Akbar. Karena kita semua paham, kadang ada orang yang cara ia menggapai hartanya itu dengan cara yang halal, tapi ia gunakan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Ada juga yang caranya haram, tapi digunakan justru untuk menunaikan ibadah haji.
Tapi ada juga yang dua-duanya haram. Cara menggapainya haram, digunakan untuk cara yang haram. Tapi yang benar adalah dalam Islam mestinya kita gunakan dalam kita mendapatkan dengan cara yang benar dan sekaligus kita diskusikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan bagian yang terakhir ini. Dapatnya yang benar, kita diskusikan dengan cara yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan status harta dalam kepemilikan manusia. Yang pertama diamanah. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Ayatnya sangat masyhur dalam surat 3 ayat 14. Ini saya tidak cantumkan ayatnya karena ayat ini berulang-ulang. Jadi Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi kata Allah, zuyyina lin-nas, telah dihiaskan lin-nasi bagi manusia. Apa yang dihiaskan bagi manusia? Hubbus syahwat, cinta terhadap kesenangan-kesenangan. Apa objek yang biasanya dicintai oleh manusia? Yang pertama, kata Allah Ta'ala adalah minan nisa. Cinta terhadap wanita. Ini kalau saya tanya bapak-bapak sekarang, ada nggak yang nggak suka sama wanita? Semuanya suka dengan wanita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita mencintai wanita atau tidak? Tergantung. Kalau mencintainya dilandasi dengan iman, boleh. Tapi kalau cintanya dilandasi dengan hawa nafsu, itu yang bahkan itu kalau dikelola dengan keimanan, ia akan menjadi sumber pahala. Mencintai wanita untuk dinikahi, untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam tataran pribadi, dalam tataran keluarga, dalam tataran kehidupan sosial. Selain wanita apa? Wal banin, terhadap anak. Nah, baru setelah itu Allah menyebutkan ini 4 terkait dengan harta. Apa itu? Setelah wal banin, wal muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal khail musawwamati wal an'ami wal hars. Jadi harta yang melimpah berupa minal dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Wal khail musawwamah, kuda pilihan. Ini juga harta. Wal an'am, binatang ternak. Setelah itu wal hars, dan sawah ladang. Jadi semuanya ini adalah hiasan, dan hati-hati dengan hiasan. Sekali lagi, kalau dengan hiasan ini kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka yang terjadi kita akan tergelincir. Bolehkah kita mencintai itu semua, mencintai harta? Boleh. Bolehkah kita mencintai kuda pilihan yang sekarang kendaraan? Boleh. Tapi digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Bolehkah kita mencintai sawah ladang, mencintai binatang ternak? Boleh. Tapi sekali lagi, ia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan dunia. Kemudian yang ketiga, harta dalam kepemilikan manusia itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka ada orang-orang yang ketika ia diuji dengan harta, Masya Allah, ketika ia semakin kaya, ada yang ia semakin taat kepada Allah. Ketika ia miskin, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ketika ia diberi kekayaan oleh Allah, semangatnya beribadah luar biasa. Tapi ada juga yang sebaliknya, ketika miskin, Masya Allah rajin, tapi ketika kaya raya, Masya Allah, malah ia nggak mau beribadah kepada Allah. Ketika ia hidupnya biasa-biasa saja, ngajinya jarang. Ngajinya, biasa-biasa, ngajinya rajin, tapi ketika ia kaya raya malah nggak mau ngaji. Jadi bahwa sesungguhnya harta itu adalah ujian. Maka Allah katakan di dalam surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah sebagai fitnah, sebagai ibtila, sebagai ujian. Karena pengetahuan kita bahwa sesungguhnya harta ini adalah fitnah. Harta ini adalah ujian. Nah, inilah yang menjadikan kita berhati-hati. Boleh kita memiliki harta yang melimpah,
Tapi jangan kita terfitnah dengan harta itu. Dan belajarlah dari orang-orang saleh yang diberi kelimpahan harta oleh Allah. Belajarlah dari Rasulullah, belajarlah dari para sahabat Rasulullah SAW. Belajarlah dari kalangan tabi'in, belajarlah dari kalangan para ulama-ulama yang mereka berkelimpahan harta yang mereka tidak terfitnah dengan harta. Belajarlah dari orang-orang yang memang Allah karuniakan harta yang begitu, tapi mereka kaitkan itu dengan para fuqara dan masakin. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang keempat, harta itu dia sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan ketika Allah berikan harta kepada kita, pastikan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu dimensinya dua, ada dimensi vertikal dan ada dimensi horizontal. Yang dimensi vertikal yaitu dengan cara apa? Kita gunakan membangun kebaikan, hubungan kita kepada Allah. Lewat ibadah, salat kita, lewat ibadah yang punya kaitan dengan harta yang tidak lain adalah haji dan umrah. Apa yang ingin saya tekankan? Jadi tatkala kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya kemampuan untuk haji, hajilah. Kalau punya kemampuan untuk umrah, umrahlah. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu. Hari ini kita semua mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa tentang pentingnya kita menyegerakan ibadah kita kepada Allah, terutama haji, terutama umrah. Bagi saudara-saudara kita yang mereka punya harta yang melimpah, di 5 tahun, di 6 tahun yang silam, mereka akan menyesal. Karena apa? Ternyata hari ini ada kebijakan pemerintah bahwa pemerintah tidak memfasilitasi kita untuk menunaikan ibadah haji dengan pertimbangan terjadinya pandemi, yaitu COVID-19. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk menyegerakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang punya kaitan dengan kita. Tapi ibadah ada yang punya dimensi horizontal, hablum minanas. Yaitu dengan cara apa? Kita membantu saudara-saudara kita yang memang mereka tidak. Dan jangan pernah kita berpandangan, saya membantu saya hanya sedikit. Tidak. Sedikit itu dalam pandangan kita, tapi yang sedikit itu bisa jadi bagi saudara-saudara kita itu adalah sesuatu yang punya nilai. Kita kadang ketika membantu 5.000 dalam kok bantunya cuma 5. Pada 5.000 itu sesuatu yang besar dalam pandangan mereka. 5.000 kalau mereka dapat dari kita 5.000, kemudian dia orang lain 5.000, dari orang lain lagi 5.000, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan hal yang perlu saya tekankan adalah terkait dengan hal yang bersifat wajib dari harta kita adalah zakat. Dan setelah zakat adalah nanti ada infak, ada sedekah. Ini yang perlu kita lakukan terkait dengan pentingnya kita menjadikan harta itu menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Terkait dengan kepemilikan harta. Bagaimana caranya kita memiliki harta? Jadi pemilikan harta itu dilakukan pertama dengan cara usaha atau mata pencarian atau ma'isyah yang halal tentunya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka dengan melakukan usaha yang halal, mereka punya ma'isyah yang halal. Contohnya misalnya sahabat Utsman bin Affan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sahabat Utsman bin Affan itu punya harta yang banyak? Oh, ternyata dia punya usaha. Ya, karena dulu kan, PNS, pegawai BUMN kan belum ada. Jadi mereka rata-rata adalah sebagai pedagang. Apa core bisnis itu yang perlu dilacak? Core bisnis dari orang-orang, dari kalangan sahabat yang hebat-hebat. Sahabat Utsman bin Affan itu ternyata setelah diteliti oleh para ahli sejarah itu core bisnisnya itu 2. Dan ini saya kira kita perlu duplikasi. Yang pertama, jadi sahabat Utsman itu dia punya bisnis jual jualan kain. Kalau kita analogikan dengan sekarang ini ya terkait dengan tekstil. Jadi jual beli kain itu, saudagar kain itu yang menjadikan beliau akhirnya kaya raya.
Dan hari ini mestinya yang bergerak dalam bidang tekstilnya, itu mestinya kita, mestinya umat Islam. Tapi sayangnya hari ini, kalau kita berbicara tentang tekstil, itu kan selalu identik dengan, kalau tidak Cina, India. Itu yang menguasai dunia tekstil. Mestinya gitu. Itulah yang diteladankan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Karena terkait dengan tekstil ini, ya setiap kita butuh pakaian kan. Pakaian itu kan basisnya adalah kain. Mestinya itu. Yang kedua, apa yang menjadikan sahabat Utsman bin Affan itu kaya raya? Jadi ternyata beliau itu, masya Allah, luar biasa. Beliau itu di samping saudagar kain, beliau itu adalah peternak. Nah, ternaknya apa? Ya ternak onta, ya ternak hewan. Jadi subhanallah, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang Arab itu kalau yang namanya peternak itu bukan seperti kita. Kalau orang kita itu peternak biasanya jumlahnya puluhan, jumlahnya ratusan. Itu bisa jadi ribuan. Subhanallah. Yang karena ia tahu tentang kedudukan harta. Bahwa ia dimiliki dengan cara berusaha dengan cara yang halal. Maka ketika ia menggapainya dengan cara yang halal, melepasnya dengan cara yang halal itu juga enteng. Maka Allah katakan dalam surat dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi kata Allah itu min thayyibati ma kasabtum. Jadi ini pesannya banyak. Yang pertama, perintah berinfak. Yang kedua, perintah untuk bekerja. Yang ketiga, perintah untuk memberikan persembahan kepada Allah lewat kita memberikan harta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kalangan fuqara dan kalangan du'afa. Itu adalah yang terbaik. Tapi sayangnya memang kebanyakan manusia itu, ya, apalagi ketika mereka sedang mengalami degradasi iman. Ketika ngasih itu, pertanyaan saya, yang terbaik atau yang sedang atau yang paling buruk, Pak? Misalnya ibu-ibu ini mau ngasih sarung, misalnya ada pemulung yang dia sedang mengais sampah. Kita lihat memang dia ini orang yang rajin salat lah, ibu-ibu misalnya. Nah, kita di rumah punya mukena baru ini, yang baru kita beli. Lalu ada yang 1 tahun kita beli, ada yang 3 tahun, usianya 3 tahun. Pertanyaan saya, yang kita berikan nanti kepada pemulung itu yang paling baru atau yang sedang atau yang paling lama itu? Kalau yang mana itu? Ini mindset ini yang harus kita coba ubah. Berikan yang terbaik. Subhanallah. Jadi itulah kebiasaan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini satu isyarat memang Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita agar kita mengelola bumi ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu rezeki dari bumi sangat luar biasa. Maka hari-hari ini kita lihat betapa kita dapati saudara-saudara kita sekarang banyak yang suka bertani. Ya, satu di antaranya karena memang pintu rezeki itu ada di pintu pertanian, itu sangat luar biasa. Tapi ketika memang itu diilmui. Tapi bagi saudara-saudara kita yang mereka tidak punya sawah sekarang, Masya Allah sudah ada model-model pertanian modern, ya. Memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang tidak terlalu luas tapi ditanami. Dan kemudian ada lahan mungkin kecil digunakan untuk ternak lele, ternak emas, dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, saya pernah dengar gitu, itu mereka melakukan pembudidayaan ikan gurami, ya kembali kepada alam semuanya. Dan anak-anak muda sekarang malah mereka cerdas-cerdas untuk merespon ayat-ayat seperti ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah wa azakumullah ta'ala. Ini kepemilikan harta, kita harus gapai dengan cara yang benar. Nah, harta ini, hati-hati. Harta ini bisa menjadikan kita lupa kematian. Maka Allah katakan dalam surat At-Takatsur. Ayat pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, berbanyak-banyak. Dari kata kasur. Berbangga-bangga terhadap harta. Berbangga-bangga terhadap nasab. Itu menjadikan manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadikan orang itu bisa tidak lalai terhadap harta, tidak lalai kepada Allah terkait dengan harta itu apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kubur. Jadi apa yang harus kita pahami agar kita tidak terbelenggu oleh harta, yang harus kita lakukan adalah sering-seringlah melakukan ziarah, karena ziarah kubur itu penting. Nah, bagi kita yang bisa jadi tidak terlalu dekat dengan kuburan orang-orang yang kita cintai, ya kita memperbanyak doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian sanak kerabat kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, orang tua kita, selalu kita perbanyak agar kita tidak terbelenggu dengan harta. Nah, sekarang jemaah sekalian, dalam kita berupaya untuk menggapai harta, ada satu rambu-rambu yang ditekankan oleh Islam, jangan sampai kita terjebak pada riba. Jadi jangan sampai menempuh usaha itu dengan cara yang haram, dan kita harus hati-hati. Beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan riba ini. Kita ini di Indonesia bersyukur kepada Allah, punya lembaga-lembaga keuangan syariah. Saya beberapa kali diundang teman-teman di beberapa bank syariah, dan selalu usai acara itu saya selalu mengupdate ini perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah. Itu selalu jawaban mereka susah untuk menembus nasabah melampaui angka 6% itu susah luar biasa. Jadi kalau nasabah bank di Indonesia itu dikomparasikan antara yang konvensional dengan yang syariah, itu yang syariah hanya 6%, berarti sisanya yang konvensional itu 90%. Dan itu maknanya apa? Bahwa kesadaran umat untuk berinteraksi dengan bank syariah, dengan perbankan syariah itu masih lemah. Banyak sebenarnya syubhat-syubhat, kesalahpahaman yang kita dapatkan. Bisa jadi karena gerakan dakwah kita yang belum maksimal. Sehingga kita temukan ada kesalahpahaman. Apa bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional? Nggak ada bedanya. Sama-sama ada bunganya. Beda. Pertama, pada sisi rotasi uang. Perputaran uang. Di bank syariah itu tidak ada memfasilitasi proyek-proyek kemaksiatan. Enggak ada. Bank syariah tidak memfasilitasi pembiayaan, misalnya diskotik, pembiayaan rumah bordil, dan sebagainya. Beda dengan konvensional, yang orientasinya adalah orientasi profit materi ansih. Kan? Dan juga nanti terkait dengan akadnya itu juga akad beda. Jadi kalau kita ingin punya rumah, pembiayaannya itu akadnya adalah akad jual beli dengan kredit, tapi kalau kemudian bank konvensional itu adalah akad ribawi, yaitu akad akad yang memang murni, di dalamnya ada riba melalui pintu utang piutang, jadi nanti ada riba namanya riba nasi'ah. Jadi kita pinjam uang misalnya 1 miliar, baliknya 10 tahun bisa 1,5 miliar. Baik, itu ayatnya cukup panjang, ada dalam surat 2, ayat 275 sampai 276. Yang terakhir ya, karena sudah jam 1 lebih. Apa fungsi harta? Fungsi harta itu dalam perspektif Islam itu minimal ada 6. Yang pertama untuk menyempurnakan ibadah. Saya yakinnya dengan kita punya harta, ibadah kita lebih semakin sempurna. Ibadahnya semakin nyaman, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita punya harta untuk menyempurnakan ibadah, ya, kalau kamarnya ada AC-nya, nah, kalau ibadah lebih nyaman kan? Jadi berbeda kalau nggak ada AC-nya. Gitu.
Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hadirkan. Pastikan harta ini bagaimana dia kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meneruskan kehidupan, kita bisa survive. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau orang tidak punya harta juga punya masalah juga, punya problem juga. Kemudian menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhrawi. Pastikan kehidupan kita jangan berorientasi dunia asih-asih, karena kita sadar bahwa ada kehidupan pasca kehidupan dunia ini, ada yang namanya kehidupan barzah, kehidupan di alam barzah. Di alam barzah itu ada kehidupan. Dan itu adalah prolog seseorang nanti, apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu kalau diurai cukup panjang. Dan kemudian yang kelima, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu Allah. Dengan orang punya harta, ya bisa lebih maksimal dalam bertolabul ilmi. Ya kalau nggak punya duit, ya nggak punya akses, tentunya nggak bisa ngaji secara virtual seperti ini, harus punya duit beli pulsa kan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan silaturahim. Dengan punya harta, orang bisa silaturahim ke saudara-saudara mereka. Baik, saya kira ini Pak Melani yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan 1-2 dipersilahkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah mengupas materi kita, yang sebetulnya ini merupakan pengantar nanti untuk kedepannya kajian ekonomi syariah. Nanti insya Allah akan lebih dalam. Mengingat waktu kita sudah pukul 1 ya Pak Ustadz. Nanti untuk kajian lebih lanjut lagi kan ini sekedar mukadimah lah, pengantar. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalam tentang kajian ekonomi syariah kita. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga para jamaah. Namun sebelum mundur, mohon izin untuk ditampilkan gambar masing-masing. Pak Subi dan admin akan mengambil screenshot untuk laporan kita semua. Silakan sebelum mundur. Silakan admin, diambil. Sudah ya? Belum semua nih. Belum tampil. Oke. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini penuh barokah manfaatnya dan pembuka untuk yang mana ini kajian sangat menarik yang terkait ekonomi syariah. Itu saja yang bisa kita tampilkan pada kajian ini. Sekali lagi kami atas nama manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah sedia hadir memberikan pemahaman mukadimah tentang harta dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live, Pak. Mangga, Pak.